Oke, saudara sekalian, masih bicara tentang perdebatan antara Pendeta Budi Asali, Pendeta Isra Souru versus Ustadz Doditan dan Umar. Nah, dalam perdebatan itu mereka bicara tentang Yesaya pasal 53, hamba Tuhan yang menderita siapa. Dan ada satu teks yang digunakan di dalam perdebatan tersebut, yaitu Mika pasal 5 ayat kedua, atau ayat 1 ya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, teks ini yang diangkat, dan kemudian kalau sudah melihat dalam perdebatan tersebut, Doditan berusaha untuk mendalilkan bahwa ayat ini bicara tentang Rut. Dan Pak Budi Asali kan membantahnya, sudah memberikan berbagai pernyataan terkait tentang hal tersebut, bahwa itu tidak merujuk kepada Rut. Itu bukan nubuatan untuk Rut. Karena nubuatan itu selalu bicara ke depan. Tidak pernah nubuatan itu mundur ke belakang. Bagaimana ceritanya nubuatan mundur ke belakang? Nah, berulang kali Pak Budi Asali menyatakan demikian, dan tidak ada bantahan daripada pihak Doditan. Kalau memang dia tidak memaksudkan ayat itu menunjuk kepada Rut, maka dia harusnya memberikan bantahan, klarifikasi, bahwa dia tidak memaksudkan demikian. Nah, coba kita lihat dulu ya video daripada Pendeta Budi Asali yang membantah posisi daripada Doditan tersebut. Saya mulai dari yang tadi ya. Mika itu hidup 700 sebelum Masehi. Dan Pak Dondi bilang nubuatnya berlaku untuk Rut. Dan Pak Dondi bilang nubuatnya berlaku untuk Rut. Rut itu jauh di atasnya Daud. Jadi kira-kira 1200 sebelum Masehi. Saya baru tahu ini ada nubuat menunjuk ke belakang. Bagaimana bisa menunjuk ke belakang? Lalu kata ruler itu bentuk maskulin. Lalu kata permulaannya sebelum segala zaman dan sebagainya, itu mustahil menunjuk pada Rut kan? Pada Yesus cocok. Jadi bagaimana itu bisa menunjuk pada Rut? Kalau tentang Rut itu bisa jawab, saya jadi mualaf. Kalau Rut, Bapak bicara Mika 5 ayat 2 ya Pak ya? Ya. Ya, sebentar saya buka ya Pak ya. Apa? Kata tadi ada yang mau mualaf tadi, kalau bilang buat Rut tadi. Apanya? Tadi Bapak bilang kan mau mualaf kalau saya bisa buktikan bahwa Mika 5:2 untuk Rut gitu kan. Iya. Kalau saya bisa buktikan bahwa Mika 5:2 untuk Rut Nah, gitu kan. Iya. yang menarik bahwa Doditan, kita melihat dia berusaha untuk mendalilkan Mika pasal 5 ayat 2 itu merujuk kepada Rut. Jadi itu bicara tentang Rut, dan kemudian Pak Budi Asali membantahnya dengan berbagai pernyataan, dan di situ kita tidak melihat sama sekali Doditan memberikan protes. Misalnya kalau dia tidak memaksudkan Mika pasal 5 ayat 2 itu merupakan nubuatan untuk Rut atau bicara tentang Rut, dia harusnya mengklarifikasi di situ bahwa dia tidak memaksudkan demikian. Doditan malah membiarkan Pak Budi Asali menyerang posisi dia. Dan pada akhirnya beberapa waktu kemudian dia membantah sendiri pernyataan yang sudah dia sampaikan bahwa Mika 5 ayat 2 itu bicara tentang Rut atau diperuntukkan untuk Rut. Dia kemudian membantahnya dan mengatakan itu bukan nubuatan untuk Rut. Coba saudara lihat lagi ya. Kemudian mengenai ini Pak Budi yang memberi pernyataan bahwa kalau saya bisa buktikan Mika 5:2 berbicara tentang Rut, dia akan mualaf gitu kan. Jadi yang perlu dipahami adalah di dalam Mika 5 ayat 2 atau ayat 1 ini tidak dikatakan bahwa Mesias akan lahir di kota Betlehem, tidak. Ya, itu poinnya sebenarnya. Tetapi Mesias yang akan datang dari Raja Daud itu yang berasal dari Bethlehem. Bethlehem itu maksudnya dari klan Lehem gitu loh. Jadi jangan salah sangka. Katanya Dondi menarasikan kalau Mika 5:2 itu nubuat untuk Rut. Bukan nubuat untuk Rut. Bukan nubuat untuk Rut. Bukan nubuat untuk Rut. Ini loh. Mungkin Pak Budi juga, ya mohon maaf ya, Pak Budi juga pendengarannya kan kurang. Jadi saya ngomong, dia kan memang harus, saya jelasin panjang lebar aja dia nggak paham gitu kan. Bukannya Mika 5 ayat 2 menubuatkan Rut yang di belakang. Ini sedang menceritakan kata Bethlehem itu dari mana gitu loh. Nah, ini kan sebuah inkonsistensi. Mulanya mengatakan itu bicara untuk Rut, Mika 5 ayat 2 diperuntukkan untuk Rut. Kalau bahasanya Pak Budi, Mika 5 ayat 2 adalah nubuatan untuk Rut. Dan saudara perlu tahu ya, ketika Pak Budi menyerang posisi Doditan yang menyatakan bahwa Mika 5 ayat 2 itu adalah untuk Rut dengan berbagai argumen yang dimunculkan oleh Pak Budi Asali, tetapi Doditan di sana sama sekali ya, sekali lagi, sama sekali tidak membantahnya.
Misalnya, Pak Budi sudah melakukan strawman fallacy terhadap posisi dari Pak Donditan. Donditan tidak memaksudkan demikian, tapi seharusnya pada saat debat itulah dia memberikan bantahan langsung. Oh, Pak Budi bukan begitu. Maksud saya, Mika 5 ayat 2 itu memang bicara tentang Ruth, tetapi itu bukan nubuatan untuk Ruth. Dengan alasan bla bla bla. Nah, harusnya Donditan langsung menyampaikan demikian pada saat debat pada waktu itu. Bukannya nanti dia munculkan ketika debat sudah selesai dan mencari-cari alasan bahwa Pak Budi salah dengar. Saya kira itu cuma mencari-cari alasan saja. Ya, karena dia sudah kalah, sudah menahan malu dengan luar biasa, ditonton oleh banyak orang. Nah, ini sebuah pembelaan diri yang tidak pada tempatnya. Anda bisa membela dirimu ketika Anda ada di dalam perdebatan. Pembelaan diri itu dilakukan ketika perdebatan, bukan nanti setelah selesai debat baru Anda keluar-keluar memberikan alasan macam-macam hanya demi untuk menutupi rasa malu yang sudah Pak Donditan alami selama ini. Ya, itulah kualitas para polemikus muslim yang sama sekali tidak ada mutunya.